Pada 25 November 2024, kami, Kelompok 1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, melakukan kegiatan kuliah lapangan mengenai ekosistem mangrove di Hutan Mangrove Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Definisi ekosistem mangrove sendiri adalah suatu sistem di alam tempat berlangsungnya kehidupan yang mencerminkan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya dan di antara makhluk hidup itu sendiri. Terdapat pada wilayah pesisir, terpengaruh pasang surut air laut, dan didominasi oleh spesies pohon atau semak yang khas dan mampu tumbuh dalam perairan asin atau payau. Pada kegiatan kuliah lapangan yang telah kami lakukan, kami menemukan papan informasi yang berisi jenis-jenis mangrove. Menurut informasi yang telah kami baca pada papan informasi, terdapat 12 jenis mangrove. Ekosistem mangrove dipengaruhi oleh berbagai faktor loh. Ada 3 faktor yang mempengaruhi ekosistem mangrove. Yang pertama adalah faktor fisik. Faktor fisik mencakup salinitas, tanah, dan suhu. Kemudian, jenis tanah, tekstur, dan kandungan nutrisi sangat mempengaruhi distribusi spesies mangrove. Tanah di ekosistem mangrove umumnya basah, kaya akan bahan organik dan mengandung garam. Tanah sangat penting untuk mendukung pertumbuhan mangrove. Tanaman mangrove sangat memerlukan suhu untuk melakukan berbagai proses fisiologis seperti fotosintesis dan respirasi. Suhu yang ideal untuk pertumbuhan mangrove biasanya antara 27 dan 36 derajat Celcius. Yang kedua ada faktor kimia. Faktor kimia mencakup zat hara dan pH. Untuk pertumbuhan tanaman mangrove, zat hara harus ada di dalam tanah. Nilai pH tanah dan air di ekosistem mangrove juga mempengaruhi kesehatannya loh. pH ideal untuk pertumbuhan mangrove adalah 7-8. Yang terakhir ada faktor biologi. Faktor biologi mencakup interaksi biotik dan adaptasi spesies. Pada ekosistem mangrove terdapat interaksi antara komponen biotik loh teman-teman. Terdapat 4 macam interaksi antara komponen biotik. Yang pertama ada simbiosis mutualisme. Contohnya adalah kepiting bakau dengan tanaman mangrove. Yang kedua simbiosis parasitisme. Contohnya seperti siput bakau dengan tanaman mangrove. Yang ketiga ada simbiosis komensalisme, contohnya seperti kelelawar dengan tanaman mangrove. Dan yang terakhir kompetisi, contohnya adalah jenis mangrove Rhizopora mucronata dengan Bruguiera gymnorrhiza. Ekosistem mangrove juga memiliki peran loh teman-teman. Bagi lingkungan, ekosistem mangrove dapat berperan sebagai habitat keanekaragaman hayati, stabilitas pantai dan pengendalian erosi, penyaringan polutan, dan mitigasi perubahan iklim. Bagi sosial, ekosistem mangrove berperan sebagai sumber mata pencaharian, pengurangan risiko bencana alam, pelestarian budaya lokal, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang terakhir bagi ekonomi, ekosistem mangrove berperan sebagai perikanan, ekowisata, dan bahan pangan dan obat. Nah, ekosistem hutan mangrove memiliki peran penting dalam melindungi pantai dari abrasi, menyaring limbah, dan menyediakan habitat bagi berbagai spesies. Namun, kerusakan akibat aktivitas manusia seperti pembangunan dan pertambakan mengancam keberadaan hutan ini. Upaya pelestarian melibatkan reboisasi dan partisipasi masyarakat dalam menjaga ekosistem. Selain itu, hutan mangrove juga berpotensi sebagai objek wisata yang dapat meningkatkan kesadaran dan ekonomi lokal. Keberhasilan pelestarian bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pengelola. Oleh karena itu, mari terus lakukan pelestarian dan rehabilitasi ekosistem mangrove.